Oke, halo semuanya, gua Rekin. Hari ini gua pengen nge-review sedikit, introduce kalian salah satu endgame quote unquote control mousepad glass yang lagi viral atau yang paling lagi terkenal lah di kalangan-kalangan glass pad owner, yaitu Glassworks Hana. Oke, jadi pertama-tama kenapa sih kalau misalnya bisa gue bilang gua pengen nge-review Glasspad karena bisa dibilang market Glasspad tuh masih sedikit ya di Indonesia. Nah, jadi gue pengen introduce kalian salah satu end game yang mungkin kalau misalnya kalian ya punya budgetnya dan tertarik untuk ke Glasspad, ini gue rekomend banget. Oke, jadi ini Glasspad Hana. One of the, kita baca dulu ya kayak specs-nya and things like that. Dimana Glassworks Hana ini salah satu Glasspad yang dibikin sama Glassworks under Tekusai, dimana marketed as control ya. Walaupun sekontrol-kontrolnya Glasspad, disclaimer aja, tetap lebih cepat daripada close. But ini salah satu Glasspad yang lebih pelan dibandingkan dengan Glasspad lain di marketingnya. Secara gue akan memberi kalian sedikit review lah gimana secara datanya, secara subjektif dan juga secara objektif, kayak gimana sih datanya, based on static testnya, dynamic testnya, dan juga personally gue selama 3-4 bulan bisa gue bilang gue pakai straight up Glasspad ini, experience-nya gimana sih. Nah, jadi kita akan move on dulu langsung ke secara objektifnya, secara tesnya. Kalian bisa lihat videonya langsung aja di screen. Oke, jadi video yang gue kasih lihat itu dimana gue kasih lihat perbandingan untuk static test, dimana gue pakai tes untuk berapa newton energi sih yang lu butuhkan dengan untuk mendorong sekitar 450 graman weight, yaitu jadi kayak mouse ditambah tangan lu, dan juga dynamic testnya yaitu kayak seberapa lama atau seberapa cepat sih kalau misalnya Glasspad itu lu ngeglide mouse lu. Nah, kalian bisa lihat kalau misalnya gue juga memberikan pembandingan dengan Infinity Mice Tora, itu juga akan gua review dan gua kasih lihat sebenarnya kayak gimana sih in the next video. Cuman bisa kalian lihat ya, kalau misalnya dibandingkan Infinity Mice Tora itu emang nih Glass itu rasanya kayak cepet ya. Cuman kalau misalnya dibandingkan kayak wallhack SP004 or maybe other Glasspad lah, bisa dibilang kayak dari Dream Gamer dan kawan-kawannya, ini salah satu Glasspad yang bisa dibilang pelan, dimana static testnya itu dari 1 2 3 4 5 itu kalau bisa kita list dia butuh energi 0,6, 0,5, 0,5, 0,5, ya average di 0,52 Newton lah yang lu butuhkan energi untuk move this or your hand and your mouse gitu, untuk lu gerakin tangan sama mouse lu. Untuk thicknessnya sendiri untuk Glasspad ini itu di sekitar 3,2 mm, so bisa dibilang tipis banget. Ini Glasspad itu nyaman bisa gue bilang di tangan, dan lumayan oke lah untuk setebalan itu, karena banyak Glasspad di luar sana yang lebih tebel, dan ini salah satu Glasspad yang gue punya yang emang paling tipis lah bisa dibilang lah. Dan kalau misalnya kalian lihat juga di marketnya, di mana Glasspad ini itu dijual dengan kayak quote unquote paling jernih lah gambarnya. Memang kalau misalnya gue setelah lihat beberapa Glasspad dan pegang Glasspad juga,
Ini salah satu glasspad yang paling jernih gambarnya. Kalian bisa lihat juga di video, dimana nggak ada kayak blurry dan ya nggak ada dimana kalian bisa lihat kayak grainy-nya untuk glasspad ini sendiri. Ini bener-bener smooth. Ini bener-bener glasspad yang salah satu nggak ada feel tactile-nya. Literal 100% smooth. Oke. Itu secara sedikit campur objektif dan subjektifnya. Nah, dan gue akan membahas sedikit ke subjektifnya, di mana gue pakai sendiri 3 bulan tuh kayak gimana sih. Nah, gue bisa bilang ini gue tuh prefer glasspad yang coated. Biasanya coated glasspad itu very very buttery, very very, kalau misalnya kalian pernah potong pisau pakai ke butter itu rasanya kayak smooth, kayak glide-nya enak. Nah, di Glass Persana ini rasanya kayak gitu, bener-bener yang kayak smooth, nggak ada suara, bener-bener silent banget nih. Ini Glasspad salah satu Glasspad yang paling silent. Gue di sini pakai Yonsui Silver Pink 4 dots dan ini makin silent, sama sekali nggak ada suara dan nggak ngeganggu lah kalau misalnya kalian lagi main. Secara subjektif ya, gue suka banget sama Glasspad ini karena gue suka Glasspad yang agak kontrol, lebih ke bateri. Mungkin kalau misalnya kalian preferensinya berbeda, ya mungkin gak cocok dengan ini. Cuman ini benar-benar yang kayak smooth dan silent. Jadi kayak kalau misalnya kalian pertama kali masuk ke dunia Glasspad, ini cocok banget buat kalian kalau misalnya mau coba-coba lah bisa bilang, dan ada budget untuk seharga ini, sekitar 2 jutaan ya. Nah, eh dan juga ini karena dia tipis, karena dia rounded corners juga, cornernya udah di rounded, jadi di tangan itu nggak sakit, nggak ganggu, dan buat main tuh ya udah langsung nyaman aja gitu buat gua ya. Kedua, permasalahan mungkin salah satu minusnya secara subjektif menurut gua, ini Glasspad itu sangat susceptif atau terdampak terhadap damp, lembab. Jadi gue sempet tes juga secara sendiri mandiri, kayak gue main game kalau misalnya gue tutup AC dan nyalain AC, dimana kalau misalnya AC gue panas dikit atau gue udah keringetan, ini Glasspad tuh jadi pelan banget. Bener-bener yang statiknya itu berat, dynamicnya juga berat. Walaupun secara data tadi gue kasih lihat ini Glasspad lebih cepet, bisa dibilang quote-unquote cepet ya daripada Tora, di saat kalian punya ruangan yang panas, lembab, ini Glassworks jadi pelan banget. Jadi itu salah satu minusnya Glassworks HANA ini, dimana dia itu pelan di saat sangat berdampak lah sama dimana nama kondisi lembab dan kondisi panas lah. Jadi kalian harus main juga kayak mindful dengan gimana ruangan kalian dan kayak apakah bisa konsisten atau enggak. Nah, jadi itu salah satu minusnya Glassworks HANA ya. Walaupun dia itu kontrol, smooth, bateri, enak, gak ada suara sama sekali, dia itu bener-bener terpengaruh sama namanya lembab dan panas. Oke, jadi itu aja sih sebenarnya untuk yang gue pengen bahas untuk Glassworks HANA ini. Kalian bisa udah lihat datanya untuk static testnya, dynamic testnya juga dari gue sendiri. Gue suka banget dengan Glasspad ini. Next gue juga bakal akan review Infinita Mestora dan gue bakal kasih input juga kayak sebenarnya gue prefer ini atau Infinita Mestora dari di video nextnya. So anyway, thank you for watching. That's all from me. I'm Rakin. I'm signing out. Bye bye.